Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Rahman, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Baik teman-teman, langsung saja di sini kita akan membahas tentang krisis ekonomi di Indonesia dan juga presidensi G20. Mungkin sebelumnya apakah teman-teman sudah tahu apa itu krisis ekonomi? Di sini saya jelaskan sedikit. Krisis ekonomi yaitu ketidakpercayaan ataupun ketidaknyamanan masyarakat terhadap pemerintahannya, terutama dalam peran uang dan juga kenaikan harga pokok yang secara terus-menerus. Nah, seperti di Indonesia, puncak krisis ekonomi itu terjadi pada tahun 1998. Yang mana terjadinya kenaikan harga pokok yang secara terus-menerus dan tinggi sehingga menyebabkan Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun tersebut. Dan adapun penyebab-penyebab dari terjadinya krisis ekonomi yaitu dianutnya devisa yang bebas, utang-utang swasta di luar negeri yang memiliki jangka pendek dan jangka panjang yang dapat membebankan kepada negara, dan juga adanya pinjaman-pinjaman di luar negeri dan adanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang tidak dapat diterapkan dalam negara tersebut sehingga dapat terjadinya krisis ekonomi. Kemudian kita lanjut kepada presidensi G20, yang mana presidensi yaitu adalah kerjasama multilateral antara negara-negara berkembang dengan negara yang maju, negara yang ekonominya menengah hingga negara yang ekonominya tinggi, sehingga dibentuklah pada tahun 1999 yaitu G20 karena terjadinya kegagalan pada G7 karena perekonomian global yang tidak dapat diselesaikan atau tidak dapat solusi dari G7, maka dibentuklah G20 pada tahun 1999. Yang mana kita ketahui bahwa G20 yang baru saja dilaksanakan yaitu konferensi tingkat tinggi yang dilaksanakan di Indonesia, tepatnya di Bali. Yang mana pada konferensi tingkat tinggi tersebut Indonesia membahas tentang bagaimana penanganan perekonomian global dan juga penanganan pandemi COVID-19. Mungkin untuk lebih lanjutnya, pembahasan tentang krisis ekonomi dan juga pembahasan tentang presidensi G20, tetap mengikuti saya di channel Rahman Channel. Baik teman-teman, di sini kita akan melanjutkan mengenai pemahaman tentang krisis ekonomi di Indonesia dan juga tentang presidensi G20. Baik, yang pertama kita lanjut kepada krisis ekonomi terlebih dahulu, yang mana sudah saya jelaskan di awal, yaitu krisis ekonomi yaitu kondisi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemersatuan negaranya, terutama dalam masalah keuangan. Dan sejarah terjadinya krisis ekonomi itu yaitu di mana berawal dari krisis nilai tukar rupiah yang terjadi pada pertengahan 1997. Dan puncak dari terjadinya krisis ekonomi itu terjadi pada tahun 1998 di Indonesia. Yang mana penyebab dari akar krisis ekonomi seperti yang saya jelaskan di awal sudah beberapa saya sebutkan, di sini saya jelaskan kembali, yaitu sistem devisa yang terlalu besar di Indonesia. Yang kedua yaitu tingkat depresiasi rupiah yang relatif. Yang ketiga, utang luar negeri swasta yang ada jangka pendek dan juga jangka menengah yang dapat membebankan pada negara. Yang selanjutnya itu ada pinjaman luar negeri yang relatif besar. Yang kemudian ada permainan yang dilakukan oleh spekulan asing sehingga dapat menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Kemudian kebijakan fiskal yang moneter yang tidak konsisten dilaksanakan oleh pihak pemerintah. Karena dengan tidak konsistennya kebijakan tersebut bisa menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di suatu negara. Kemudian adanya itu defisit neraca dan juga PMA menarik dananya dalam jumlah yang besar. Kemudian IMF tidak ingin membantu sepenuh hati dalam penanganan krisis ekonomi dan juga terjadinya krisis kepercayaan. Yang mana dengan terjadinya krisis kepercayaan ini, otomatis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu berkurang secara drastis sehingga dapat menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Kemudian dari penyebab tersebut, di sini kita membahas apa saja sih cara-cara dari pemulihan krisis ekonomi, terutamanya di Indonesia. Yang mana dalam pemulihan ekonomi di Indonesia itu ada beberapa cara. Yang pertama itu ada pengembalian stabilitas makroekonomi.
Yang kedua itu melanjutkan reformasi struktural. Yang ketiga yaitu menstrukturisasikan sistem perbankan di negara Indonesia. Yang keempat itu menyelesaikan masalah utang swasta yang tadi, yaitu menyelesaikan masalah utang swasta di negara-negara lain. Kemudian mengurangi penduduk miskin. Kenapa? Karena dengan mengurangi penduduk miskin bisa mengurangi krisis ekonomi ataupun menghindari terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Selanjutnya itu ada peran IMF, yang mana yaitu dengan memaksa Indonesia untuk menjalankan kebijakan yang ketat. Karena dengan kebijakan uang yang ketat ini dapat menstabilitaskan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Mungkin untuk penjelasan dari krisis ekonomi, sekian. Kita lanjut kepada presidensi G20. Yang mana presidensi G20 itu saya jelaskan di awal bahwa presidensi G20 itu dibentuk pada tahun 1999. Dan alasan dibentuknya presidensi G20 itu karena terjadinya kegagalan dalam perekonomian global yang dilaksanakan oleh G7. Kenapa? Karena tidak dapatnya solusi dari G7 dalam penyelesaian perekonomian global. Maka dibentuklah G20 yang didirikan pada tahun 1999. Yang mana anggota-anggota dari presidensi G20 itu ada 19 negara di Uni Eropa, yaitu ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, sampai kepada Indonesia, Australia, dan Uni Eropa. Di sini sudah saya paparkan dalam PPT ini, saya paparkan bahwa ada 19 negara yang masuk ke dalam anggota G20. Dan adapun jenis-jenis dari presidensi G20 itu ada konferensi tingkat tinggi, yang mana baru saja kita laksanakan konferensi tingkat tinggi itu di Indonesia, tepatnya di Bali pada bulan kemarin. Kemudian ada juga ministerias dan deputis. Kemudian ada kelompok kerja, dan yang terakhir yaitu engagement groups meetings. Ada 4 jenis presidensi G20 yang dibentuk. Dan di sini juga ada peran nyata dari G20, yaitu tentang penanganan krisis keuangan global yang terjadi pada 2008. Itulah salah satu peran nyata dari G20 dapat menangani krisis keuangan global pada tahun 2028 dan juga penanganan pandemi COVID-19 pada tahun 2019 hingga saat ini. Yang mana pada saat KTT di Bali kemarin, salah satu pembahasannya itu tentang penanganan pandemi COVID-19 agar dapat memulihkan ekonomi negara-negara yang terkena akibat dari COVID-19. Dan presidensi G20 di Indonesia itu ditetapkan pemegang presidensi G20 sejak dari Italia pada tanggal 31 Oktober 2021 di kota Roma. Kemudian Italia presidensi G20 Indonesia dimulai 1 Desember 2021 sampai serah terima presidensi berikutnya. Konferensi tingkat tinggi yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 16 November 2022 kemarin itu dilaksanakan di Bali, tepatnya di negara Indonesia. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai krisis ekonomi di Indonesia dan juga tentang presidensi G20. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian mengenai krisis ekonomi dan juga presidensi ini, dan dapat membantu kita bagaimana sih penyelesaian, apa sih peran nyata dari G20 ini. Mungkin sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.